Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi DME dengan dehidrasi metanol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berliana Duyanti dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia, nomor absen 6 dengan NIM 19314100043. Jadi, pertama-tama sebelum masuk ke penjelasan proses, saya akan menjelaskan tentang apa sih dehidrasi metanol itu. Nah, jadi pembuatan DME dengan dehidrasi metanol itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada dehidrasi metanol dengan katalis asam sulfat dan proses dehidrasi metanol dengan katalis silika alumina. Namun, yang kita gunakan pada PFD kali ini itu yang dengan katalis silika alumina. Nah, proses kontak langsung metanol dengan katalis silika alumina atau Al2O3 SiO2 disebut juga dengan metode Senderes. Nah, reaksi ini itu dilakukan pada suhu 250 sampai 400 derajat Celcius dalam fase vapor atau gas. Dengan demikian, secara teoritis, gas metanol itu dikontakkan secara langsung dengan katalis Al2O3 SiO2 padat dalam fixed bed reaktor itu pada suhu tinggi. Nah, reaksi yang terjadi pada proses ini itu yaitu 2CH3OH menjadi CH3OCH3 plus H2O. Kemudian konversi yang diperoleh dari reaksi ini itu sebesar 80%. Pada reaksi ini tuh juga tidak ada reaksi samping dan reaksinya itu reversible. Kemudian ada keuntungannya. Nah, keuntungannya itu ada 3. Yang pertama, prosesnya sangat sederhana, peralatan yang dipergunakan sedikit, kemudian biaya investasinya untuk peralatan itu juga sedikit, kemudian konversinya tinggi, yaitu mencapai 80%. Nah, akan tetapi ada kerugiannya itu adalah suhu operasinya itu tinggi. Nah, kemudian saya akan masuk ke penjelasan PFD-nya. Jadi, yang tahap pertama itu adalah tahap persiapan bahan baku, di mana tahap ini tuh bertujuan untuk menyiapkan metanol sebelum direaksikan dalam reaktor. Jadi, bahan bakunya itu adalah metanol cair pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 101,3 kPa, itu dialirkan menuju ke V201 yang merupakan feed vessel. Kemudian dipompa, dicampur dengan arus recycle dari menara distilasi atau T202 itu dengan suhu 55 derajat Celcius, tekanannya adalah 1300 kPa. Nah, kemudian campuran metanol itu dialirkan menuju ke heat exchanger yang merupakan E201 ini. Itu tujuannya untuk dinaikkan suhunya menjadi 180 derajat Celcius, tekanan 1300 kPa. Nah, heat exchanger ini itu menggunakan media pemanas berupa steam. Nah, kemudian tahap kedua ini adalah tahap pembentukan DME. Jadi, campuran metanol setelah dipanaskan dari heat exchanger ini hingga suhu 180 derajat Celcius itu kemudian dimasukkan ke dalam reaktor yang merupakan R201 ini. Nah, di dalam reaktor ini itu berisikan katalis padat berupa Al2SiO3. Mohon maaf, katalisnya itu adalah Al2O3. Nah, di dalam reaktor ini itu terjadi proses dehidrasi metanol menjadi dimethyl ether dan air, dan juga ada metanol yang tidak bereaksi. Nah, reaktor yang digunakan itu reaksinya
kondisinya itu non-adiabatis, non-isotermal, dan bersifat eksotermis. Kemudian gas hasil reaksi ini dari reaktor ini itu panasnya itu dimanfaatkan untuk reboiler E204 dan E206 sebagai media pemanas untuk menguapkan cairan hasil bawah. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga itu adalah tahap pemurnian. Tahap pemurnian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemisahan DME. Jadi, tahap ini itu bertujuan untuk memisahkan produk DME dari metanol. Nah, produk dari reaktor yang keluar itu kemudian dikondensasi menggunakan kondensor. Kemudian dari kondensor itu, produk itu diumpankan ke menara distilasi, yaitu T201 ini. Suhunya itu sekitar 78 derajat Celcius, tekanannya 101,3 kPa. Nah, kondisi umpannya itu adalah kondisi cair, karena tadi kan sudah dikondensasi dengan kondensor. Kemudian pada menara distilasi T201 ini, itu terjadi pemisahan antara DME dengan metanol dan air. Kemudian DME keluar sebagai hasil atas, sedangkan hasil bawahnya itu berupa campuran metanol air dan sedikit DME yang keluar. Produk DME yang terbentuk itu akan masuk ke DME tank atau tangki penyimpanan DME. Suhunya itu sekitar 100 derajat Celcius, tekanannya 1300 kPa. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu adalah tahap pemisahan metanol dan air. Jadi, hasil bawah dari menara T201 ini yang berupa campuran DME, metanol, dan air itu didinginkan suhunya menggunakan cooler untuk mendapatkan kondisi cair jenuh. Nah, selanjutnya yang sudah jenuh tadi itu dialirkan menuju ke menara distilasi metanol yang merupakan T202 ini. Nah, di dalam menara distilasi ini itu terjadi pemisahan antara metanol dan air. Nah, hasil atas dari metanol distillation column atau T202 ini itu berupa metanol dan sedikit dimethyl ether yang kemudian direcycle oleh vaporizer. Nah, kemudian untuk yang hasil bawahnya ini itu berupa air dan sedikit metanol yang kemudian dialirkan ke wastewater treatment atau unit pengolahan limbah. Suhunya itu 100 derajat Celcius dengan tekanan 101,3 kPa. Berikut untuk penamaan alatnya itu V201 merupakan feed vessel, kemudian P201AB itu merupakan feed pump, kemudian E201 merupakan methanol preheater, E202 merupakan reaktor cooler, E203 merupakan DME cooler, kemudian R201 merupakan reaktor, T201 merupakan DME tower, E204 DME reboiler, E205 DME kondensor, V202 DME reflux drum, kemudian P202AB itu DME reflux pump, E206 metanol reboiler, T202 metanol tower, E207 metanol kondensor, V203 metanol reflux drum, P203AB itu metanol pump, kemudian E208-nya itu adalah wastewater. Kemudian untuk keterangan
untuk simbol feed, kondisi operasi, dan produk dan utilitas, itu yang bulat, lalu ada hitam putihnya itu merupakan bahan baku, begitu juga dengan produk, kemudian seperti ini itu adalah pompa sentrifugal, kemudian ini adalah simbol cooler, boiler, vaporizer, kondensor, dan heat exchanger, kemudian ini merupakan valve diafragma, kemudian ini adalah nomor aliran, lalu persegi panjang ini merupakan suhu, dan yang bulat ini merupakan tekanan. Sekian presentasi penjelasan PFD dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.